Shalom Sobat GMJ, dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau duduk, kita mau cari tempat kita yang terbaik untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, serta kita boleh merenungkan firman pagi hari ini. Mari kita mulai GMJ kita pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada di kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bila pagi hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mencari wajah-Mu, boleh mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, bila di dalam setiap nafas kami Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Kami mau bawa hati kami, Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau. Sebab Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Setiap detik dalam kehidupan kami Engkau tahu Tuhan. Setiap masalah kami Engkau pun telah merancangkannya yang terbaik, supaya kami juga boleh menghadapinya dengan baik Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kami mau berikan syukur kami yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa kami yang sungguh sangat baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik kami, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Kau angkat kami, Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang terus nyatakan bagi Tuhan, Kau sungguh Bapa kami yang baik. Setiap detik Tuhan, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku Tuhan, bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku
buat pertolongan-Mu, buat pertolongan-Mu. sebab Kau jadikanku, Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. mari terus nyatakan bagi Tuhan, kita mau bersyukur bersama-sama. Kau Bapa yang baik, selalu beserta kami, selalu besertaku, setiap detik, Setiap detik, setiap waktu. Kau sungguh perhatikan kami, Kau perhatikanku. Kau Bapa, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku Tuhan, Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopang kami, Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan, buat kebaikan-Mu. ku berikan Tuhan, Ku berikan syukurku buat setiap pertolongan. buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, oh, Sebab Kau jadikanku berharga Tuhan berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. ku berikan syukurku. Buat Angkat tanganmu, kebaikan-Mu. tanda kau bersyukur saat ini kepada Tuhan. Ku berikan syukurku Buat pertolongan, buat pertolongan-Mu. sebab Kau jadikanku, Sebab Kau jadikanku sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Terus naikkan syukur bagi Tuhan lewat pujian ini. Ku berikan Ku syukurku berikan syukurku, buat pertolongan-Mu. terima kasih Tuhan, sebab Kau jadikanku sungguh berharga Tuhan. Berharga di mata-Mu. Katakan bersama-sama, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi, Terus nyatakan bagi Tuhan, Kau Bapa yang baik,
Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, oh Yesus. Hanya Kau Tuhan. Terus naikkan syukurmu bagi Tuhan. Terus nyatakan saat ini, Kau Bapa kami yang sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Terima kasih. Terus nyatakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa buat pertolongan, buat kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terus naikkan syukur kami, sebab Kau anggap kami berharga Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih oh Tuhan. Oh, oh. Terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh yeah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kejadianku yang sungguh ajaib dalam hidupku Bapa. Dalam hidupku Engkau Allah yang hidup. Oh, hanya Kau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, bila di dalam setiap hidup kami, di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun saat-saat ini Tuhan, kondisi sedang tidak baik Tuhan, namun Engkau selalu Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang selalu kami pegang, yang selalu kami andalkan di dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau Yesus yang selalu kami andalkan. Oh, oh. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah.
mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi Benar Tuhan, di setiap pergumulan kami, di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Hanya Kau, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yes Tuhan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut benar Tuhan, Kau turut bekerja, bekerja, mendatangkan kebaikan sungguh di dalam hidup bagi kami. hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Mari angkat tanganmu. Hanya Kau, yang selalu ku andalkan. benar Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami sungguh mengandalkan Engkau. Kami tidak mampu Tuhan, sebab pertolongan-Mu nyata bagi kami. Yang selalu ku andalkan, Hanya Kau yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. yang selalu ku andalkan. Terus nyatakan bagi Yang Tuhan, selalu ku hanya Engkau yang kami nantikan. nantikan, pertolongan-Mu kan Tuhan. nyata bagi. Yes Jesus, Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama Tuhan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. kami mau terus nyatakan bagi Engkau. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Oh, ku tahu ku punya Yesus,
kuasanya, kuasanya sanggup atas segalanya. sungguh tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman, Hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, sempurna, Kau Tuhan bagiku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku. hanya padamu, Hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Oh, aku punya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang selalu kami andalkan. Terlalu sempurna, Kau Tuhan bagiku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam. Jangan kami terpisah, Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku. hanya padamu, Hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. ku tahu Tuhan. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu
hidupku pun Katakan, kami punya Engkau Yesus. kuasanya sanggup atas segalanya, tak satu pun seperti kasih-Mu. Oh, hidupku aman di dalam-Mu, hidupku aman di dalam-Mu, hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya kuasa-Mu yang kami rindukan, menjamah kami. Yesus, hanya Kau Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Hanya untuk Tuhan segala kemuliaan, segala puji, segala sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu sungguh nyata Tuhan. Kau sungguh melawat kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Biarlah kami ingin terus Tuhan diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyembah Tuhan. Ku datang sujud menyembah, Mari sembah Dia dengan segenap hati. rasakan Sungguh hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku. Sekali lagi kita mau menyembah Dia. Ku
datang sujud menyembah. Mari angkat tanganmu saudara. Ku rasakan hadirat, Kami rasakan hadirat-Mu. menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami ingin terus datang Tuhan. Datang Tuhan, Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat Kami bawa segenap hati kami. ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan, Sungguh Engkau menginginkan kami. menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. terus kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Kau Tuhan. menikmati Kau Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu. rasakan Jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Kau Tuhan. menikmati Kau Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku.
Yesus Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud Mari angkat tanganmu, datang sembah Dia dengan segenap hatimu. Diam di dalam hadirat-Nya. Menikmati Kau Tuhan. Kami sungguh nikmati. Ada kekuatan. Yes, Jesus. Ada kedamaian. Yes, ada kekuatan. Ku datang sujud Ku rasakan jamahanmu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu. Sebab di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan. Ada kedamaian Tuhan. Terima kasih. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu sungguh bekerja saat ini. Bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Kami rindukan kuasa-Mu. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Sembah Dia, sembah Dia. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, panggil nama Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan.
Janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah bahwa setiap rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi engkau. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau gentar, teruslah berjalan bersama-sama dengan aku. Kami menghampiri-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kudus-Mu karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah pencipta kami. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami. Setiap kesalahan dan dosa kami pun tidak tertutup bagi-Mu. Dan kami datang dengan keseluruhan hidup kami, dengan setiap kesalahan dan dosa kami. Karena kami tahu di dalam-Mu akan selalu ada pemulihan. Di dalam-Mu kami akan mendapatkan jalan keluar dan ketenangan. Saat ini kami mau masuk untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menyucikan setiap hati kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu mengubah hati kami dan menuntun setiap jalan hidup kami. Engkau yang juga urapi lidah dan bibir hamba, supaya apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu saja. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Sobat GMJ dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Judul perikopnya adalah anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Saya bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah sangat familiar dengan bacaan hari ini, yaitu mengenai penyembuhan perempuan pendarahan 12 tahun. Tetapi hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat dari sisi penyembuhan anak seorang kepala rumah ibadat. Bukan penyembuhannya yang saya mau bahas, tetapi irisannya. Yaitu bagaimana ketika penyembuhan perempuan rumah ibadat itu dan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Coba kita melihat dulu siapa sih tokoh yang ada di dalam perikop ini. Yang pertama adalah anak perempuan seorang kepala rumah ibadat. Ditulis di sana baru saja meninggal. Di dalam Injil sinopsis Matius, Markus dan Lukas. Markus dan Lukas menulis dengan jelas bahwa nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus. Dikatakan kalau di dalam Markus dan Lukas tidak dikatakan mati, tetapi sedang sakit hampir mati. Tampaknya Matius menampilkan sosok kepala rumah ibadat ini dalam posisi yang tidak ada harapan. Kalau Markus dan Lukas menampilkan ini sedang tergesa-gesa, hampir tidak ada harapan. Tetapi Matius melihat dalam posisi yang tidak ada harapan sama sekali. Dan kemudian tokoh yang kedua siapa? Tokoh yang kedua adalah perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Kita harus memahami di dalam agama Yahudi bahwa orang yang pendarahan ini disebut dengan najis. Maka kalau ada seorang yang memegang, dia juga disebut dengan najis. Dan di situ akhirnya terjadi proses mujizat. Maka kita lihat dari dua itu, yang satu anak perempuan, kita ngomong anak perempuan Yairus lah. Dikatakan di sana baru saja meninggal atau sedang sakit hampir mati. Sedangkan yang kedua adalah perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Dia dalam kondisi yang najis. Kalau kita melihat bacaan tadi, siapakah yang disembuhkan dulu? Yaitu perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Maka saya mau mengajak setiap dari kita memposisikan diri di dalam posisi Yairus. Ketika Yairus datang kepada Tuhan, itu seolah-olah sedang kehabisan harapan. Atau mungkin bahkan satu-satunya harapan. Tercatat di sana adalah dia kepala rumah ibadat. Artinya dia punya jabatan. Sementara Yesus pada zaman itu dia tidak punya jabatan. Tetapi orang mengenalnya sebagai seorang guru dan nabi. Dia gak punya jabatan. Maka kayaknya dia sudah tidak punya harapan. Kehabisan lah. Maka ketika Yairus bersama dengan Tuhan Yesus berjalan menuju ke dalam rumahnya Yairus. Di situ terjadi mujizat. Yaitu apa? Mujizat yang perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Kalau saya mau tanya buat setiap dari kita. Kalau kita di dalam posisi Yairus, melihat penyembuhan seorang perempuan 12 tahun yang menderita pendarahan, happy atau tidak? Kalau kita benar-benar memahami, kita akan menyadari bahwa seringkali kita nggak happy. Kenapa? Karena mujizat itu tidak terjadi di saya, tetapi di orang lain. Saya ini sudah berdoa, saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah kurang baik apa. Tetapi ternyata baru saja ada orang yang baru masuk komunitas, baru ikut gereja. Setiap persoalannya diselesaikan. Saya sudah bertahun-tahun gak selesai. Saya berdoa di dalam pergumulan ekonomi. Tetapi ternyata saya melihat teman saya yang mengalami pemulihan lebih dulu.
saya belum dipulihkan. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Anak bungsu ditemukan, bapak bersuka cita. Apakah anak sulung bersuka cita? Enggak. Kenapa dia, bukan saya? Itu yang sering terjadi buat setiap dari kita anak-anak Tuhan. Kita merasa kita sudah rajin, kita sudah pujian penyembahan, kita sudah baca firman, kita sudah rajin. Tetapi kenapa apa yang saya doakan, saya pergumulkan, itu belum tercapai? Justru kita melihat orang-orang lain kayaknya kok enak sekali ya, Tuhan sudah pulihkan. Mungkin ibaratnya yang paling mudah itu kalau kita nyetir mobil, antri untuk putar balik. Kita sudah antri panjang sekali, kita sudah nunggu berapa menit. Kemudian kita melihat ada mobil dari sebelah kiri potong jalur, kemudian putar balik mendahului kita. Dia lebih cepat tuh. Lu kita yang antri dari dulu kok gak dapat-dapat gitu ya. Memang ini bukan satu contoh yang pasti seperti itu. Tetapi seringkali ketika kita melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan untuk orang lain, itu gak buat kita happy. Kenapa? Karena kita bertanya, kenapa kok bukan aku Tuhan? Kenapa kok dia? Sebaliknya, ketika kita hari ini diberkati, kita gak mau ngomong, kenapa aku kok bukan dia? Maka hari ini saya mengundang setiap dari kita semuanya. Ketika kita melihat anak perempuan Yairus, akhirnya Tuhan lakukan mujizat loh. Tetapi dia harus melewati mujizat orang lain dulu. Pertanyaannya buat kita, ketika Tuhan memulihkan orang lain, bagaimana hati kita? Saya undang setiap dari kita semuanya untuk percaya pada waktu Tuhan. Kita percaya bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini adalah perjalanan iman. Saya ulang lagi, hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini adalah perjalanan iman. Sehingga ketika ada saudaramu dipulihkan, setiap pergumulannya diselesaikan. Kita belajar untuk ikut bersuka cita. Karena itu pergumulannya dia. Sekalipun pergumulan kita belum diselesaikan, kita yakin dan percaya kita punya waktunya sendiri. Sebelum kita sampai menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan iman, kita akan merasa waktu ini sangat panjang sekali. Saya yakin Yairus ketika melihat proses penyembuhan itu, waktunya kesannya panjang. Kenapa kok Tuhan kok pulihkan itu dulu, kok bukan saya? Bukannya harusnya buru-buru untuk datang ke rumahnya Yairus. Malah di dalam Markus dan Lukas dikatakan hampir mati. Tetapi Yesus masih bercakap-cakap dengan perempuan itu. Dan itu membuat kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan. Kita kecewa bukan karena belum dipulihkan. Kita kecewa karena melihat orang lain yang dipulihkan, bukan aku. Saya undang kita semuanya. Hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini perjalanan iman. Kalau sampai hari ini Tuhan belum pulihkan, mungkin ada yang belum beres loh. Tuhan sedang bereskan itu. Mungkin pikiran kita belum beres. Cara berpikir kita belum beres. Mungkin hati kita yang belum beres. Kita mengatakan semuanya dengan mulut kita, tetapi hati kita berbicara yang lain. Tuhan lagi bereskan itu loh. Jadi kalau hari ini tampaknya Tuhan seperti mengulur-ulur waktu. Dia tidak mengulur waktu, dia sedang menata hatimu. Tuhan sedang menata waktu yang terbaik buat engkau. Maka hari ini ketika kita melihat saudara kita dipulihkan, mari kita juga bersuka cita karena itu waktunya dia. Buat kita sendiri, kita punya waktunya karena kita yakin dan percaya hidupmu dan hidupku adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap pemulihan yang Tuhan kerjakan, buat setiap dari kita semua. Ampuni kami ketika kami seringkali membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain.
Kenapa orang lain diberkati? Kenapa orang lain sudah mencapai itu? Kenapa orang lain begitu mudahnya? Kita seringkali kecewa kepada Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tetapi justru karena apa yang dikerjakan Tuhan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini kami menyadari bahwa hidup kami adalah perjalanan iman bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau yang tahu lebih baik, lebih dan lebih jauh daripada kami sendiri. Kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu, hidupku aman, Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidup kami sungguh aman di dalam. Hidupku aman di dalam-Mu. Benar Tuhan, kami punya Engkau Yesus. Bila setiap aspek hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bila Engkau boleh sertai kami dari awal sampai dengan akhir GMJ pagi hari ini, biarlah kami terus Tuhan mau membawa Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami bersama-sama dengan Engkau. Biarlah lewat firman-Mu yang pagi hari ini sungguh menguatkan Tuhan, bahwa Engkau sungguh hadir di dalam setiap persoalan-persoalan, di dalam setiap masalah-masalah kami. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang akan selalu menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tutup doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang berkuasa dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bila hanya kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang di kerajaan surga, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. God bless you all.